Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat mujibud da'awat qadil hajat ghafirudz dzunubi wal khati'at. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Muhammadin khairil anami wal bariyat, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu 'amali ibni Adam yudha'af, al-hasanatu bi'ashri amsalha ila 700 dhi'fin illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua adalah di mana Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk berjumpa kembali dengan Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan sepanjang Ramadan ini Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kelapangan rezeki, Allah berikan kita panjang umur, sehingga dengannya kita bisa menggunakan Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Dan semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik dari Ramadan-Ramadan yang pernah kita lalui. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepatutnya kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah untuk bersyukur, untuk bergembira menyambut bulan Ramadan. Karena Ramadan ini adalah merupakan hadiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan khusus kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang puasa itu juga sebagaimana di dalam ayat tadi, bahwa orang-orang terdahulu juga diwajibkan untuk melakukan puasa. Tetapi untuk Ramadannya hanya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perintah untuk saum Ramadan ini diperintahkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan puasa Ramadan adalah di tahun kedua Hijriah. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri puasa Ramadannya kurang lebih 9 kali dalam seumur hidup beliau. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan hadiah Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala hendak hapuskan dosa-dosa umat ini. Tapi tentunya dengan syarat, ketika umat ini mengindahkan Ramadan, dia menyambut Ramadan, dia beramal di bulan Ramadan. Dalam penggalan riwayat Nabi mengatakan, Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Antara Ramadan yang sekarang dengan yang sebelumnya itu ada kafarah. Ya, Ramadan itu menghapuskan dosa-dosa daripada sepanjang tahun itu. Dan dengan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala hendak melipat gandakan pahala ibadah kita. Di mana setiap amalan sunnah yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berikan pahala seperti mengerjakan satu amalan fardu di luar Ramadan. Dan setiap amalan fardu yang kita kerjakan di bulan Ramadan, Allah berikan pahala seperti
melakukan 70 amalan fardu di luar Ramadan. Ini adalah bulan yang dipenuhi dengan rahmat Allah. Ini adalah bulan yang dipenuhi maghfirah dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berikan banyak kebaikan-kebaikan di sepanjang Ramadan ini untuk kita. Maka dari itu Nabi SAW pun mencontohkan kepada kita semua bagaimana kegembiraan Nabi SAW di dalam menyambut bulan Ramadan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Walam arahu sha'iman min syahrin qattu aktsara min siyamihi min Sya'ban. Kana yasumu Sya'ban kullahu wa fi riwayatin kana yasumu Sya'bana illa qalila." Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Nabi SAW puasa dalam satu bulan yang lebih banyak dari puasa beliau, maknanya puasa sunnah, lebih banyak dari puasanya beliau di bulan Sya'ban. Pernah Nabi SAW puasa satu bulan penuh. Dalam riwayat yang lain pernah Nabi SAW puasa hampir satu bulan penuh, maknanya hanya beberapa hari saja beliau tidak puasa untuk membedakan antara Sya'ban dengan Ramadan. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Nabi banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban adalah sebagai bentuk rasa syukur beliau, kegembiraan beliau untuk menyambut masuknya Ramadan. Jadi Nabi itu kalau bersyukur kepada Allah, bentuk syukurnya itu dalam bentuk amal, menunjukkan kegairahan Nabi, semangat Nabi, keriangan Nabi untuk datangnya Ramadan itu dengan beliau banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban. Tentunya ini bukan semata karena beliau mendapatkan hadiah-hadiah besar dari Allah di dalam bulan Ramadan, tapi juga justru karena melihat kepada kita semua sebagai umatnya. Karena ini adalah merupakan hadiah yang Allah berikan untuk Nabi SAW dan umatnya. Maka dari itu para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sambutlah Ramadan ini dengan hati gembira, menyambut perintah-perintah Allah, menyambut hadiah-hadiah dari Allah, menyambut kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam penggalan riwayat Nabi mengatakan, yanzurullahu ila tanafusikum, Allah melihat kepada perlombaan kalian di dalam Ramadan. Dalam penggalan riwayat yang lain Nabi mengatakan, fa'arullaha min anfusikum khaira, ya. Maka tunjukkanlah oleh kalian kebaikan kalian kepada Allah. Maknanya kegembiraan kita kepada Allah, rasa terima kasih kita kepada Allah dengan hadiah Ramadan ini. Dengan apa? Dengan bersungguh-sungguh menggunakan Ramadan ini dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ketika di akhir Sya'ban mau masuk Ramadan, Nabi berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda Rabbuna wa Rabbukallah. Nabi berdoa, ya Allah, jadikanlah hilal awal Ramadan ini sebagai awal daripada bulan yang dipenuhi dengan rasa aman, bulan yang dipenuhi dengan keimanan, bulan yang dipenuhi dengan keselamatan dan Islam, serta taufik untuk dapat melakukan apa yang kau ridhai dan kau cintai. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pula dengan para sahabat Nabi ketika mereka menyambut bulan Ramadan ini. Su'ila Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kaifa tastakbiluna Ramadan? Ketika Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ditanya, bagaimana keadaan kalian menyambut bulan Ramadan?
Maka Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, "Ma kana ahaduna yajra'u 'ala istiqbalil hilal wa fi qalbihi dzarratu hiqdin 'ala akhihil muslim." Tidak ada seorang pun dari kami, yakni dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berani menyambut hilal Ramadan sedangkan dia membiarkan di hatinya masih ada kedengkian kepada saudara muslimnya walaupun hanya sebesar dzarrah, sebesar biji atom. Maknanya apa para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah? Bagaimana kita berupaya masuk di dalam bulan Ramadan dalam keadaan hati kita bersih. Adapun mengenai kesalahan kita kepada Allah berupa kemaksiatan, berupa dosa, berupa kelalaian-kelalaian atau keteledoran kita dalam ibadah, maka membersihkannya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua bani Adam itu punya banyak salah. Kita semua punya potensi untuk bersalah kepada Allah. Ataukah dengan meninggalkan perintah atau menerjang larangan atau teledor dalam melakukan amal, ada saja salah kita kepada Allah. Tetapi kata Nabi, sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertaubat. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, at-taib minaz dzam kaman la dzamba lahu. Orang yang telah bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak melakukan dosa tersebut. Maka membersihkan hati kita memasuki Ramadan adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah. Dan membersihkan hati kita, membersihkan diri kita dari kesalahan kita kepada orang lain. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bila kita ingat, kita sadar bahwa kita punya salah, mungkin dengan teman kita, mungkin dengan sahabat kita, mungkin dengan tetangga kita, dengan kerabat kita, maka minta maafnya bukan nunggu nanti hari raya, tapi justru di Ramadan atau bahkan dari kemarin di awal mau masuk Ramadan itu kita banyak minta maaf kepada orang-orang yang bersangkutan. Bukan satu kerendahan, bukan satu kehinaan bagi seseorang yang dia mau meminta maaf atas kesalahannya. Justru seorang yang berani mengakui kesalahannya dan dia minta maaf itu menunjukkan kebesaran jiwanya. Dan apabila kita dapati mungkin orang lain, mungkin kerabat kita, mungkin teman kita, mungkin tetangga kita punya salah dengan kita, maka bersihkanlah hati kita di dalam bulan Ramadan ini dengan memaafkan semua kesalahan mereka. Inilah bulan yang penuh dengan kebaikan. Tidak sepantasnya kita berada di bulan yang penuh dengan kebaikan dan rahmat Allah, sedangkan kita masih membiarkan di hati kita ada perasaan marah, perasaan benci, perasaan dengki kepada siapapun dari saudara-saudara kita. Nabi SAW pun bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila Ramadan datang, kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala buka pintu surga seluas-luasnya. Tutup rapat-rapat pintu neraka, dan syaitan-syaitan yang jahat dibelenggu oleh Allah supaya tidak bisa mengganggu orang-orang beriman dalam berpuasa. Hadis ini mengisyaratkan seolah-olah Allah tidak ingin marah kepada siapapun dari hambanya di bulan Ramadan, karena keberkahan yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Allah ingin berikan begitu banyak kebaikan-kebaikan. Yaghsyakumullahu fihi rahmah. Allah curahkan rahmat Allah di dalam sepanjang Ramadan ini. Yahuttul khataya, kata Nabi, Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kesalahan kalian. Wa yastajibud du'a, Allah ingin mengabulkan semua doa-doa kalian. Wa yubahi bikum malaikatahu,
Allah bangga-banggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Maka inilah bulan saatnya kita menunjukkan kegairahan kita, semangat kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung hadis itu Nabi mengatakan, fa inna syaqiyya man hurrima rahmatullah. Sesungguhnya orang yang celaka itu adalah orang yang terhalang dari mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billahi min dzalik. Di mana ada orang-orang yang mereka menemui Ramadan, Allah berikan kesempatan mereka jumpa dengan Ramadan, dengan badan yang sehat, dengan harta yang berlimpah. Tapi sayang, hati mereka telah terhijab dari hidayah. Mereka tidak melakukan apa-apa di bulan Ramadan. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan, thumma salakha qabla an yughfara lahu." Betapa celakanya seseorang yang dia masuk kepada bulan Ramadan sampai Ramadan pergi meninggalkannya, tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billahi min dzalik. Maka dari itu para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan sedemikian rupa, manfaatkan dengan baik Ramadan ini sebagai bulan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh waktu sepanjang Ramadan, baik di siang maupun di malam hari, adalah waktu-waktu yang diberkahi oleh Allah, adalah waktu-waktu yang mustajabah. Maka perbanyaklah amal-amal kesolehan di dalam bulan Ramadan. Bahkan dalam mafhum riwayat, seluruh makhluk, bahkan ikan-ikan yang di lautan, semua mereka memohonkan ampun orang-orang yang berpuasa sampai mereka berbuka daripada puasanya. Dan itu berlangsung setiap hari sepanjang bulan Ramadan. Maka sangat aneh bila ada orang yang dia dapati bulan Ramadan, kok dia enggak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti memang karena dari hambanya tersebut yang tidak menginginkan kebaikan dan tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan waktu sepanjang Ramadan ini dengan memperbanyak amal. Di antaranya adalah berusaha untuk tidak lubang puasanya sepanjang Ramadan ini. Selama kita masih sehat, tidak ada udzur syar'i, maka jangan sampai ada hari di dalam bulan Ramadan kita tidak puasa. Kenapa? Karena dalam mafhum riwayat Nabi mengatakan orang yang dia tidak puasa di bulan Ramadan tanpa uzur, apakah karena sakit atau karena safar dan lainnya, dia tidak puasa, maka hal itu tidak akan bisa digantikan walaupun dia puasa sepanjang tahun. Bahkan ad-dahr itu ada yang mengartikan walaupun dia tidak dia gantikan dengan puasa seumur hidup. Enggak bisa untuk menggantikan puasa dalam satu hari bulan Ramadan yang dia tinggalkan. Karena besarnya keutamaan puasa di dalam bulan Ramadan. Maknanya walaupun mungkin karena uzur pun sekiranya kita mengqadainya di luar Ramadan, kita bisa mengqadainya untuk menggugurkan kewajiban. Tapi untuk besarnya pahala tidak bisa menyamai ketika seseorang itu dia berpuasa di dalam bulan Ramadan itu. Maka berdoalah kepada Allah, meminta supaya Allah berikan kita kesehatan, berikan kita kekuatan untuk bisa menyempurnakan puasa-puasa di setiap hari di dalam sepanjang Ramadan. Kemudian juga para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berusaha juga untuk qiyamul lail di setiap malam Ramadan. Termasuk diantaranya adalah tarawih, yang dimana tarawih itu hanya ada di dalam bulan Ramadan ini. Sebisa mungkin menjaga tarawih kita di sepanjang bulan Ramadan. Terlebih lagi witirnya, ya. Karena witir itu adalah sunnah muakkadah. Maknanya dia lebih ditekankan lagi untuk dijaga.
Kalau toh mungkin kita tidak bisa sempurna di masjid untuk salat tarawih, bisa kita kerjakan di tengah malam. Atau berapa kurangnya daripada tarawih kita sempurnakan di akhir malam kita. Maknanya apa? Jaga ibadah sunnah ini. Bukan karena nilai sunnahnya itu, tapi karena memang betul-betul ini adalah amal-amal yang maknanya khusus di bulan Ramadan. Maka jangan sampai amal-amal itu terlewatkan. Belum tentu kita bisa mengulanginya di tahun-tahun mendatang. Begitu pula para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana setiap diri kita berusaha mentargetkan menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Karena ini adalah bulan yang juga disebut sebagai Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Betapa beruntungnya, betapa bahagianya seseorang yang dia menggabungkan antara Ramadan dengan Qur'annya. Ramadannya juga sempurna puasanya, tarawihnya, dan dia menyempurnakan Ramadannya dengan menghatamkan daripada Al-Quran. Yang mampu menghatamkan Al-Quran 1 kali bagus, 2 kali lebih bagus, 3 kali lebih bagus, silahkan, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Paling tidak usahakan setidak-tidaknya di akhir Ramadan itu kita menutup hari akhir Ramadan dengan hataman Quran. Makanya kalau bisa dari kemarin kita cicil 1 juz setiap hari, 1 juz setiap hari. 1 juz itu hanya 10 lembar. Asal ada niat, ada jalan. 10 lembar itu kalau dibagi di setiap waktu sholat hanya 2 lembar. 2 lembar itu kalau kita baca butuh paling mungkin sekitar 10 menit. Kenapa hanya untuk 10 menit itu kita kerasa berat? Sedangkan ketika kita sedang bersama handphone kita mungkin kita setengah jam, 1 jam tidak terasa. Maka mari kita tata niat kita. Nabi SAW mengatakan afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Seutama-utama ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah salah satu jalan tercepat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka jangan sampai kita tidak memiliki bagian apapun daripada Al-Quran. Nabi SAW bersabda dalam mafhum riwayat, sesungguhnya hati yang laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Sesungguhnya hati yang tidak ada di dalamnya sedikit pun daripada Al-Qur'an, maka hati itu seperti rumah yang rapuh, rumah yang rusak. Begitu pula hati yang tidak ada sesuatu pun daripada Al-Qur'an di dalamnya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita menganggap biasa-biasa saja urusan Quran. Padahal Al-Quran itu adalah sesuatu yang sangat mahal di sisi Allah. Dan tidak ada yang bisa memberi harganya Al-Quran kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Jangankan satu Al-Quran, 1 ayatnya saja tidak ada seorang pun yang bisa memberi harganya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat, nanti orang-orang yang memiliki hafalan Al-Quran itu akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membaca apa yang dia hafal daripada Al-Quran. Nabi mengatakan kelak pada hari kiamat akan dikatakan Iqra wartaki, Iqra warattil kama kunta turattilu fid dunya, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Kata Nabi yang mafhumnya baca dan naiklah, bacalah dia dengan tartil sebagaimana kau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu adalah tergantung dari akhir ayat yang kamu baca. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ternyata setiap ayat Al-Quran itu akan meninggikan derajat si pemiliknya 1 tingkat di surga. Setiap 1 ayat, 1 tingkatnya itu antara langit dan bumi. Jadi memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mungkin buat bapak-bapak untuk menghafalkan Al-Quran sudah berat ya, sudah terlalu banyak yang diurusi. Tapi setidaknya menambah dari hafalan-hafalan untuk bacaan sholat. Paling minimal punya hafalan dari Wadduha sampai An-Nas. Baca hafal secara urut dengan baik. Kalau sudah kuat, sudah bagus hafalannya, ditambah lagi dari Sabbihis ke bawah. Sudah kuat lagi, ditambah lagi. Kalau bisa minimal juz amma itu kita punya hafalan 1 juz itu. Lain waktu untuk membaca wiritan Quran diurutkan, lain waktu untuk menghafal Al-Quran. Sehingga bacaan-bacaan salat kita membaca Al-Quran yang kita hafal. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah bulannya Al-Quran. Dekatkanlah diri kita dengan Al-Quran. Usahakan ada hatam Al-Quran walaupun sekali dalam bulan Ramadan ini. Gabungkan semua amal-amal kesolehan itu, sehingga kita bisa merasakan betapa berkahnya bulan Ramadan, betapa indahnya bulan Ramadan. Itulah yang Nabi SAW isyaratkan. Beliau mengatakan mafhumnya, sekiranya umatku itu tahu apa yang ada di bulan Ramadan, maka mereka akan meminta kepada Allah supaya Ramadan itu berlaku sepanjang tahun. Bagaimana tidak? Kebaikan-kebaikan begitu banyak. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal yang tidak kalah pentingnya adalah untuk memperbanyak iktikaf di bulan Ramadan. Mungkin di selain daripada jam-jam kesibukan kita. Ya, ketika kita sudah pulang kerja di rumah, ya, mungkin antara maghrib, isya, atau mungkin di pertigaan malam, atau di antara waktu-waktu sholat, perbanyaklah i'tikaf. Tiap kali masuk masjid dengan niat i'tikaf. Nabi SAW bersabda apa? Man i'takafa fuwaqa naqah faka'annama a'taqa nasamah. Siapa yang dia beriktikaf walaupun hanya seukuran orang memerah susu onta. Memerah susu onta butuh waktu berapa? Mungkin 15 menit, 20 menit. Orang yang beriktikaf di masjid hanya dengan ukuran segitu, maka dia mendapatkan pahala seperti memerdekakan satu orang hamba sahaya. Orang yang dia beriktikaf semalam di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala jauhkan antara dia dengan neraka sejauh 3 parit. Satu paritnya kata Nabi antara langit dan bumi. Maka ini bulan Ramadan, banyak saudara-saudara kita mereka memperpanjang masa iktikaf. Ada suasana, maka kita juga hendaknya atur waktu kita, sisihkan waktu kita, perbanyak iktikaf supaya kita bisa melakukan amal banyak. Orang yang beriktikaf di masjid walaupun dia tidak melakukan apa-apa, dengan niat iktikafnya itu dia sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam iktikafnya dia bisa banyak melakukan amal. Dia bisa memperbanyak salat sunnah, dia bisa memperbanyak membaca Al-Quran, dia bisa memperbanyak zikir dia. Dengan i'tikaf juga dia bisa duduk dalam majelis ilmu. Subhanallah. Maka perbanyaklah i'tikaf. Yang terakhir para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di antara amal yang besar khusus ada di bulan Ramadan adalah menyisihkan sebagian rezeki yang Allah beri kepada kita untuk menjamu orang-orang yang berpuasa. Nabi SAW bersabda, "Man fattara sha'iman falahu mislu ajri fa'ilihi ghaira annahu la yanqusu min ujurihim syai'a aw kama qala." Kata Nabi, siapa yang memberi buka puasa orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Kita puasa, kita dapat pahalanya puasa. Kita menjamu orang yang berpuasa, kita dapat pahala ibadahnya dia. Maka dari itu para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mendengar motivasi dari Nabi ini, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tidak semua kami punya yang bisa disuguhkan." Karena memang di awal-awal Islam tuh kondisi sahabat masih dalam keadaan sulit. Harta-harta mereka diambil secara zalim dan lain sebagainya. Sehingga mereka dalam keadaan sulit juga. Mereka sangat ingin dengan keutamaan ini, sehingga sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, tidak semua kami punya untuk
kami berikan kepada saudara kami. Kata Nabi, walau bisyikki tamrah, walaupun hanya dengan sebiji kurma, ataupun walaupun dengan seteguk air. Mananya seteguk air kan tidak bisa menghilangkan haus, ya mungkin hanya mengurangi rasa haus, tapi tidak bisa sampai kenyang. Atau sebiji kurma juga tidak bisa mengenyangkan bagi orang yang lapar atau orang yang berpuasa. Tapi walaupun hanya dengan seperti itu, kata Nabi, kau dapatkan bagian pahalanya. Semoga Allah Ta'ala berikan kita taufik, berikan kita futuhat, sehingga Allah membimbing kita bisa menggunakan waktu sepanjang Ramadan dalam ibadah kepada Allah dan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kiranya yang bisa saya aturkan dalam tausiah siang ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Subhanallah bihamdih, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.